Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah pengolahan sampah berbasis masyarakat PSBM pada jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat mengikuti perkuliahan. Tidak terasa, perkuliahan kita tinggal 2 kali pertemuan lagi. Ini sudah masuk pada pertemuan yang ke-14. Pada pertemuan ke-14 ini, insya Allah kita akan membahas tentang kampung pro iklim atau proklim ya. Namanya cukup keren. Begitu gambaran pro iklim, berarti kita agak sedikit membayangkan mungkin ada istilah-istilah global warming, kemudian ada istilah climate change ya. Mungkin gambar ini bisa mewakili ya. Jadi kalau kita googling, kita cari climate change, banyak sekali gambar-gambar beruang kutub yang kehilangan tempat tinggalnya karena es di sana sudah mulai mencair. Loh, terus kemudian apa hubungannya dengan kita gitu ya? Pertanyaan orang awam mungkin bertanya seperti itu. Ya sudah, es mencair, ya sudah biarkan saja gitu. Tapi ternyata tidak sesimpel itu. Begitu es mencair di kutub sana, efeknya akan masuk ke seluruh dunia. Secara tidak langsung akan mengakibatkan berbagai macam hal dampaknya ya. Tadi perubahan iklim, kemudian kemarau yang lebih panjang, kemudian mungkin saja jumlah gurun, kuantitas gurun semakin besar, kemudian naiknya permukaan air laut, ada pulau yang tenggelam, kuantitas badai menjadi lebih banyak, dan seterusnya. Ternyata tidak sesimpel itu juga ya. Nah, yang menarik adalah ternyata pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup punya program yang hubungannya dengan iklim ini. Tapi bagaimana mengajak masyarakat di level yang paling bawah agar mau terlibat dalam pengelolaan lingkungannya yang hubungannya dengan pengelolaan iklim, ya. Nah, dasar hukum yang digunakan dalam program ini ada 2 tentunya ya. Kita tidak bisa lepas dari Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang perlindungan pengolahan lingkungan hidup. Jadi teman-teman yang teknik lingkungan ya, mahasiswa teknik lingkungan pastinya Undang-Undang 32 2009 ini menjadi dasarnya ya setiap kegiatan yang ada di sana. Karena di sana membahas berbagai macam kegiatan yang hubungannya dengan lingkungan. B3, sampah, pengelolaan udara, dan seterusnya ya. Semuanya dibahas di Undang-Undang 32 tahun 2009. Nah, terkait dengan program Kampung Iklim ini sendiri, terdapat Permen LH nomor 19 tahun 2012. Jadi, punya jarak ya beberapa tahun setelah Undang-Undang 32 tahun 2009. Cukup menarik ya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada beberapa pengertian yang tentunya perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Kenapa disebut kampung ya? Program Kampung Iklim ya. Program Kampung Proklim. Kampung adalah wilayah administrasi yang terdiri atas rukun warga, kemudian dusun ataupun dukuh ya. Ada yang menggunakan istilah kelurahan ataupun desa dan wilayah administratif lainnya yang dipersemakan dengan itu. Karena setiap wilayah di Indonesia punya karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin ada istilah tidak menggunakan kampung, tapi menggunakan gampung. Kemudian ada istilah kepala desa, ada istilah Pak Dukuh, ada istilah gesi ya di beberapa daerah, atau wilayah yang lain mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Kalau di Jawa mayoritas ada dukuh, kemudian ada RW, ada RT ya. Tapi beberapa lokasi misalnya menggunakan istilah yang berbeda ya. Kepala lorong mungkin saya pernah mendengar
dengan istilah-istilah yang berbeda. Tapi intinya adalah bukan keperbedaan tersebut, tapi menjadi sebuah konsep bahwa kampung yang dikelola tadi ada secara administratif, tercatat ada batas wilayah, ada warganya, ada kepala wilayahnya, dan seterusnya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah program kampung iklim atau Proklim adalah program yang berlingkup nasional. Ingat ya, ini ada program nasional yang dikelola oleh KLHK dalam rangka mendorong masyarakat untuk melakukan peningkatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Jadi yang pertama adalah adaptasi terhadap dampak perubahan iklim. Jadi perubahan iklim itu sudah terjadi. Oleh karena itu, kita perlu beradaptasi terhadap perubahan tersebut. Dan penurunan emisi gas rumah kaca. Serta memberikan penghargaan terhadap upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Jadi, mungkin saja banyak sekali lokasi-lokasi yang sudah melakukan ini. Berbagai macam kegiatan adaptasi dan mitigasi, tapi tidak pernah terdata dengan baik atau tidak pernah terinfokan dengan baik. Nah, dalam rangka itu, supaya mereka merasa bahwa pekerjaan mereka juga berdampak secara nasional terhadap Indonesia, jadi perlu diberikan berbagai macam upaya menghargai perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat tersebut. Baik, kita lanjut. Adaptasi ya, tadi kan ada kata adaptasi. Adaptasi adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim. Kita sebagai manusia diberikan oleh Allah kemampuan untuk beradaptasi dalam kondisi apapun. Misal, contohnya, kita sakit nih ya, sakit gigi misal ya. Sakit gigi awalnya sakit sekali rasanya. Tapi lama-kelamaan mungkin dibiarkan sehari, 2 hari, gitu ya. Mungkin hari kedua intensitas sakitnya, kualitas sakitnya jauh lebih rendah daripada hari pertama. Karena apa? Karena tubuh sudah membentuk adaptasi tadi. Jadi perlu dilakukan adaptasi untuk terjadi perubahan-perubahan tersebut. Ya, misal contohnya seperti itu. Contoh yang lain yang hubungannya dengan program ini adalah yang pertama adalah pengendalian kekeringan, banjir, longsor. Jadi kekeringan tidak dapat dicegah dalam program adaptasi ya, tapi bisa dikendalikan. Kekeringan dikendalikan, banjir dikendalikan, longsor juga dikendalikan. Kemudian peningkatan ketahanan pangan. Antisipasi kenaikan muka air laut, rob, intrusi air laut, abrasi, gelombang tinggi. Dan yang terakhir adalah pengendalian penyakit terhadap iklim. Nanti kita akan bahas satu persatu untuk contoh-contoh ini. Nah, yang kedua adalah mitigasi. Ya. Tadi kan ada istilah mitigasi. Jadi serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk mencegah ya atau meminimalisasi dampak terhadap perubahan iklim melalui apa? Melalui gerakan-gerakan yang bisa menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca. Contoh kegiatannya apa? Melakukan pengelolaan sampah dan limbah padat. Ada hubungannya ya sama GRK? Iya, betul, sangat ada hubungannya. Karena apa? Pengelolaan sampah ini akan menghasilkan apa? Ya, menghasilkan gas rumah kaca. Apa ya? Termasuk salah satunya, gas metan yang dihasilkan dari pengolahan sampah jika dibiarkan begitu saja terhadap sampah-sampah organik yang dihasilkan. Kemudian pengolahan pemanfaatan air limbah. Penggunaan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Karena energi lama, energi fosil, dapat menghasilkan gas rumah kaca yang luar biasa besarnya. Kemudian budidaya pertanian, peningkatan tutupan vegetasi, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Jadi, ini adalah berbagai macam upaya yang dilakukan. Oh, ternyata tidak skala kampung ya. Ternyata besar juga ya berbagai macam program yang dilakukan. Tenang,
semua program tersebut tidak dilakukan secara sekaligus. Sangat tergantung lokasinya. Sangat tergantung lokasi kampungnya ada di mana. Kampungnya, di sekitar kampungnya ada hutan, ya cocok program ini. Tapi kalau kampungnya di tengah kota, mungkin tidak cocok. Tidak cocok juga dengan kegiatan pertanian, ya. Tapi mungkin bisa cocok dengan kegiatan pengolahan sampah dan limbah. Kalau kampungnya di sekitar wilayah pesisir, ya sangat cocok dengan kegiatan ini. Rob, intrusi air laut, abrasi. Jadi tergantung lokasinya di mana. Jadi pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup membuka seluruh kemungkinan terjadi dengan berbagai macam kekayaan-kekayaan lokal, karakteristik wilayah yang terdapat di Indonesia. Nah, tujuan Proklim yang pertama adalah meningkatkan pemahaman mengenai perubahan iklim dan dampak yang ditimbulkan. Harapannya tidak hanya sekedar teori saja, tidak hanya sekedar masyarakat tahu, tapi memunculkan aksi nyata di masyarakat bahwa mereka harus melakukan sesuatu agar apa? Agar gerakan bersama ini mempunyai dampak yang lebih besar. Yang kedua adalah mengidentifikasi kegiatan adaptasi dan mitigasi, serta potensinya di tingkat lokal. Jadi, yang tadi, balik lagi, tidak semua kita punya data, pemerintah tidak punya data. Jadi lewat program ini menjadi kegiatan identifikasi terhadap berbagai macam kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya, ya. Terus kemudian memberikan pengakuan terhadap aksi lokal yang dilakukan oleh masyarakat tadi, yang sudah melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Dengan diberikan penghargaan, diumumkan kepada publik, harapannya banyak kegiatan yang dapat mendorong penyebarluasan kegiatan adaptasi dan mitigasi ini, sehingga wilayah-wilayah yang lain dapat mengikuti, tapi perlu disesuaikan dengan kondisi wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, harapannya poin strategi dari Proklim ini, adaptasi kita tadi sudah, kemudian setelah kita adaptasi masuk ke mitigasi, dan yang ketiga adalah dukungan keberlanjutan. Jadi yang paling penting, program ini bukan hanya sekedar sebagai lomba Adipura, Adiwiyata, lomba Proklim, tapi harapannya ada dukungan keberlanjutan sehingga masyarakat dapat terus meningkatkan kemampuannya dalam melakukan pengelolaan lingkungannya di tingkat lokal, begitu ya. Urutan pelaksanaannya, yang pertama adalah pasti ada pengusulan lokasi, ya. Kemudian penilaian, verifikasi lapangan, dan penetapan hasil. Ini adalah 4 bagian utama dari kegiatan Proklim. Jadi ada usulan lokasi dulu, penilaian, verifikasi lapangan, dan bagaimana menetapkan hasil. Siapa nih yang menang dari program ini? Kira-kira begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Pasti sudah muncul nih banyak pertanyaan atau optimisme. Oh, ternyata mengelola iklim ini bisa nih dimulai dari level terendah nih, yaitu masyarakat sebagai orang awam. Oh, ternyata bisa masuk ke dalam program ini. Nah, saya mencoba untuk merangkum berbagai macam kegiatan yang dapat dilakukan. Tadi kita sepakat ada 2 bagian ya. Yang bagian yang pertama adalah adaptasi. Jadi kita bahas dulu tentang adaptasi. Ini adalah kegiatan-kegiatan perubahan iklim yang hubungannya dengan kegiatan adaptasi. Baik, yang pertama adalah pengendalian kekeringan, kemudian banjir dan longsor, seperti contoh tadi di depan ya. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemanenan air hujan. Apa itu pemanenan air hujan? Mengumpulkan, menampung air hujan, termasuk aliran air permukaan, semaksimal mungkin pada saat curah hujan tinggi untuk dapat digunakan atau dimanfaatkan ya dalam menangani atau mengantisipasi kekeringan. Air hujan dapat dikumpulkan misalnya dengan membuat lubang penampung air. Dapat juga menghadirkan embung atau tampungan yang lebih besar ya. Atau skala rumah tangga boleh juga dengan menggunakan penampungan air hujan atau biasa disebut dengan PAH ya. Penampungan
air hujan. Ya, bentuk dan ukuran penampung air hujan ini disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan masyarakat setempat. Bisa dalam skala individu maupun skala komunal. Gitu. Jadi pemanenan air hujan. Baik, yang kedua, peresapan air. Peresapan air apa itu ya? Upaya untuk meningkatkan resapan air dan mengembalikan air semaksimal mungkin ke dalam tanah terkait dengan penanganan atau antisipasi kekeringan. Karena memang tujuan pokoknya adalah kekeringan ya. Misalnya nih yang kita sudah kenal dengan pembuatan biopori, sumur resapan, kemudian atau model-model yang lain ya, saluran pengelolaan air atau apapun namanya, yang penting bagaimana semaksimal mungkin air itu dapat meresap ke dalam air. Beda ya, yang pertama tadi dipanen air hujan untuk keperluan yang lain, tapi yang kedua adalah meresapkan sebanyak mungkin air ke dalam tanah kita. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, ke C, perlindungan dan pengelolaan mata air. Nah, ini perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko terjadinya kekeringan akibat perubahan iklim. Kegiatan dapat berupa apa ya? Misalnya, pembuatan struktur pelindung mata air, supaya mata airnya nggak hilang, nggak mati, nggak berhenti, begitu ya. Kemudian, karena mata air hubungannya dengan tumbuhan di sekitarnya, berarti perlu ada upaya konservasi tumbuhan yang ada di sekitar lokasi mata air, maupun kegiatan-kegiatan non-fisik seperti pembuatan aturan-aturan lokal yang dapat menjamin mata air itu tetap hidup. Oh boleh nih, misalnya kan sekarang lagi tren nih, ada Blue Lagoon, ada apa ya, lagun-lagun banyak ya, umbul apa begitu ya. Jadi boleh dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, tapi jangan sampai merusak sumber mata airnya. Kemudian yang keempat, yang D ya, yang keempat, penghematan penggunaan air, yaitu menggunakan air secara efektif dan efisien sehingga tidak mengalami pemborosan. Misalnya penggunaan kembali air yang sudah dipakai untuk keperluan tertentu dan pastinya harus mereduce ya, seperti sampah juga nih, pembatasan penggunaan air. Nah, mudah-mudahan paham ya. Oke, baik. Nanti kalau terlalu cepat, diulang lagi videonya. Nah, yang kelima adalah penyediaan sarana dan prasarana pengendali banjir. Nah, ini sangat diperlukan. Karena apa? Untuk mengantisipasi perubahan pola hujan akibat perubahan iklim. Kan sekarang kita lihat kalau hujan luar biasa, besar sekali, airnya begitu besar, melimpah di saluran, dan dengan cepat mengalir ke sungai dan berakhir di laut. Nah, akhirnya apa? Banyak warga-warga yang di sekitar pesisir sana, atau di daerah yang lebih rendah, terjadi kondisi banjir. Ya. Nah, strategi pengendalian banjir untuk pengaturan debit banjir dilakukan misalnya dengan kegiatan pembangunan atau pengaturan bendungan, waduk banjir, tanggul, palung sungai, pembagi atau pelimpah banjir. Kemudian ada juga dengan istilah daerah retensi banjir dan sistem polder. Nah, mudah-mudahan teman-teman masih ingat nih berbagai macam istilah-istilah yang digunakan dalam mata kuliah drainase pada semester, sudah semester yang lalu ya. Mudah-mudahan masih ingat. Bukunya mudah-mudahan masih ada. Baik, yang berikutnya, yang keenam, sistem peringatan dini, ya, early warning system. Baik, sistem ini adalah rangkaian sistem dalam kegiatan kesiapsiagaan. Nah, ini lagi tren sekarang ya, kesiapsiagaan. Untuk apa? Untuk menginformasikan akan timbulnya kejadian bencana banjir. Antara lain apa? Sistem peringatan banjir yang dapat memantau tinggi muka air. Kalau di Jogja sudah banyak tuh, terutama yang hubungannya sama lahar dingin ya. Jadi beberapa sungai sudah ada pos pemantauan, sudah dikasih penggaris begitu ya, ukuran maksudnya di sungai itu dengan level berapa. Bahkan beberapa sungai sudah dipasangin CCTV supaya apa? Bisa dipantau secara real time. Baik.
Kita lanjut, rancang bangun yang adaptif. Nah, untuk mengantisipasi resiko terjadinya bencana banjir akibat perubahan iklim, salah satu upaya adaptasi yang dapat dilakukan adalah dengan merancang atau memodifikasi konstruksi bangunan. Misalnya dengan cara meninggikan struktur bangunan, menerapkan rancangan rumah panggung, atau bahkan rumah apung. Jadi apa? Nah, ini mungkin cocok ya untuk wilayah-wilayah yang ada di pesisir. Baik, yang ke-8 adalah terasering. Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan akibat perubahan iklim, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan resiko longsor dan erosi adalah melalui pembuatan terasering. Nah, nanti lihat ya, ada tuh sistem pertanian terasering ya, pada lahan dengan kemiringan tertentu. Jadi dibuat ada step per step, jadi tidak langsung terjal tebing seperti itu. Terasering merupakan konservasi tanah atau pengawetan tanah yang dibuat sejajar garis kontur yang dilengkapi dengan saluran peresapan, saluran pembuangan air, serta tanaman penguat teras yang berfungsi sebagai pengendali apa? Pengendali air dan longsor. Baik ya. Yang terakhir adalah penanaman vegetasi. Ya, pasti ya udah pada tahu nih. Penanaman berbagai macam tanaman-tanaman yang diperlukan untuk apa? Untuk mencegah adanya longsor, erosi, dan seterusnya. Baik ya, ternyata adaptasi banyak sekali yang bisa kita lakukan. Ini baru poin pertama. Poin kedua masih ada nih. Peningkatan ketahanan pangan ya. Nah, ini agak sedikit berbau pertanian nih, tapi nggak apa-apa lah, kita perlu tahu juga. Peningkatan ketahanan pangan yang pertama adalah sistem pola tanam. Ya, misalnya, contohnya apa? Kita perlu urutan tanam pada sebidang lahan dalam 1 tahun. Jadi apa? Bisa pola tanam terbagi 2. Misal pola tanamnya adalah monokultur dan pola tanam polikultur. Monokultur apa? Menanam satu jenis tanaman saja. Misalnya sawah hanya ditanami padi saja, atau ladang ditanami jagung saja, kedelai saja. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan hasil pertanian. Sedangkan pola tanam polikultur, ya, nah, poli berarti banyak nih. Satu bidang lahan tersusun dan terencana dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Jadi mengurangi serangan hama misalnya ya. Contohnya pola tanam polikultur, nah ada istilahnya namanya tumpang sari, tumpang gilir, tanaman persisipan, tanaman campuran, tanaman bergilir. Artinya apa? Banyak jenis tanaman yang dilakukan di sana. Ini menjadi sebuah sistem ketahanan pangan. Sistem irigasi ya, yang kedua sistem irigasi atau drainase untuk meningkatkan pasti ya, untuk meningkatkan kuantitas pangan sehingga bisa jadi lebih bagus. Kemudian yang ketiga adalah integrated farming. Ini lagi tren banget nih teman-teman. Semuanya diputar semuanya, tidak ada limbah yang dibuang, semuanya dimanfaatkan. Dari output dari satu kegiatan dipakai lagi. Misal nih padi setelah dipanen menghasilkan jerami. Jerami dipakai untuk apa? Kemudian hasilnya dari apa? Dipakai lagi. Jadi terus berputar. Ini cocok banget dengan kegiatan yang kita jelaskan seperti loop cycle ya. Jadi sistemnya sistem tertutup. Nah, ini sangat tren. Beberapa tempat di Indonesia yang sudah menggunakan integrated farming. Nah, cocok banget nanti kalau setelah kegiatan ini semakin membaik, ya, mungkin kita bisa berkunjung ke sana ya. Nanti diingatkan, mudah-mudahan insya Allah ada waktu yang lain. Yang keempat adalah pengolahan potensi lokal ya. Potensi lokal itu adalah, wah ini sangat penting ini, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan tanaman dan hewan lokal yang mendukung peningkatan ketahanan pangan. Ada beberapa wilayah yang potensi duriannya bagus banget, potensi salaknya bagus banget. Nah, ini terus ditingkatkan, jangan diganti dengan tanaman-tanaman yang lain ya.
Yang kelima adalah penganekaragaman tanaman pangan. Nah, ini juga hubungannya dengan antisipasi apa? Gagal panen. Jadi apa? Ini sangat berhubungan dengan perubahan iklim. Sangat mungkin karena perubahan iklim tadi akhirnya apa? Jadi gagal panen, ya. Jadi dengan adanya berbagai macam aneka ragam tanaman bisa dimanfaatkan tadi. Kemudian sistem dan teknologi pengolahan lahan dan pemupukan ini juga sangat penting ya. Berbagai macam inovasi dan teknologi. Misal muncul apa? Tanam padi hemat air, pernah dengar nggak ya? Kemudian penggunaan pupuk unsur hara mikro. Unsur-unsur yang selama ini diabaikan ternyata apa? Bisa meningkatkan daya tahan tanaman terhadap berbagai macam serangan hama misalnya. Pengolahan penggunaan lahan tapi tanpa dibakar, itu juga bisa. Atau teknologi yang lain ya, precision farming misalnya, model pertanian yang mengutamakan presisi ketepatan, seperti tepat waktu, tepat dosis pupuk, tepat komoditas. Jadi bisa hemat dan bisa mengoptimalkan ketahanan pangan. Dekat kampus kita ada satu perusahaan yang cukup baik dalam memanfaatkan berbagai macam teknologi. Jadi ke arah utara, ya sekitar Pakem sana ya. Nanti kita bisa googling, bisa searching di sana. Kemudian teknologi pemulihan tanaman dan hewan ternak. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan. Nah ini lagi tren nih sekarang. Semua orang pingin nanam supaya apa? Bisa untuk makan. Kira-kira begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah penanganan dan antisipasi kenaikan muka laut, rob, intrusi air laut, abrasi, erosi, akibat angin maupun gelombang tinggi. Nah, ini cocok banget untuk wilayah-wilayah yang hubungannya dengan wilayah pesisir ya. Misalnya apa yang perlu kita lakukan? Misalnya ada struktur pelindung alamiah, pembuatan struktur pelindung pesisir. Jadi menjadi salah satu upaya untuk pemeliharaan dan rehabilitasi daerah pantai untuk antisipasi dampak perubahan iklim tadi dan melindungi pesisir melalui kegiatan penanaman vegetasi pantai. Misalnya tanam apa yang dekat pantai itu ya? Cemara, apalagi? Ya, mangrove, pohon kelapa, pohon apa lagi ya? Pohon ketapang misalnya ya. Atau melindungi gumuk pasir misalnya yang ada di Parangtritis tuh. Serta pengolahan terumbu karang. Jadi semua dapat dilakukan. Yang kedua adalah struktur perlindungan buatan. Yang tadi alamiah ya. Ini adalah buatan. Buatan apa? Misal, memperkuat pantai atau melindungi pantai agar mampu menahan kerusakan karena serangan gelombang. Dibangun itu. Ada beton-beton penahan gelombang. Mengubah laju transport sedimen sepanjang pantai misalnya. Mengurangi energi gelombang yang sampai ke pantai. Dengan berbagai macam teknologi ya, struktur beton dan seterusnya ya. Misalnya contohnya pemecah gelombang, misal terumbu karang buatan, misalnya pintu air pasang surut, misalnya sangat mungkin ya. Kemudian struktur konstruksi bangunan juga pengaruh di situ ya. Misalnya bagaimana menambah ketinggian lantai bangunan atau membangun rumah panggung tadi yang seperti kita bahas di slide sebelumnya. Relokasi, ya berarti perlu pemukiman yang tidak layak huni akibat meningkatnya muka air laut misalnya perlu dipindah ke darat. Tapi ada juga yang tetap tinggal di sana. Misalnya suku laut ya di daerah pesisir yang terkenal dengan suku laut ya. Terus kemudian penyediaan air bersih ini juga penting. Karena apa? Di wilayah pesisir, airnya tidak mudah untuk mendapatkan air bersih. Jadi, bisa menggunakan sumur gali, sumur pompa, sumur bor, dan seterusnya. Dan pengelolaan pesisir secara terpadu. Jadi, tidak berpikir hanya satu sektor saja. Konteks terpadu itu bisa meliputi
berbagai macam dimensi sektor, ekologis, hierarki pemerintah, disiplin ilmu, dan banyak hal yang lain. Dan perlu dipertimbangkan juga ada alternatif mata pencaharian. Jadi tidak hanya menganggap bahwa menjadi nelayan itu menjadi sebuah prioritas. Karena kondisi yang tidak dapat ditebak. Kira-kira begitu ya. Nah, ini masih kegiatan adaptasi loh ya. Kegiatan adaptasi ternyata banyak juga ya teman-teman ya. Nah, yang keempat adalah pengendalian penyakit akibat dari iklim. Pengendalian vektor. Nah, ini sangat penting ini. Karena apa? Sekarang saat ini lagi masuk tren DBD nih ya. Jadi pola yang terjadi salah satunya adalah munculnya berbagai macam vektor yang seharusnya di situ nggak muncul. Ya. Misalnya dulu ada tren bahwa di wilayah tinggi jumlah nyamuk yang ada di sana lebih sedikit karena wilayah tinggi cenderung dingin, ya. Jadi nyamuk tidak sampai ke sana. Nah, tapi sekarang terjadi pola yang berbeda. Nah, sehingga kita perlu membangun suatu sistem kewaspadaan dini untuk mengetahui mengenai berbagai macam penyakit terhadap yang terkait dengan perubahan iklim ya. Misalnya apa? Mengantisipasi terjadinya penyakit terkait perubahan iklim seperti apa? Diare, malaria, DBD, dan seterusnya. Nah, yang perlu didukung banget nih sanitasi dan air bersih pasti. Dan kalau sanitasi air bersih mungkin hubungannya sama fasilitas ya. Nah, tapi yang kita perlu pikirkan lagi bahwa ternyata pola hidup bersih dan sehat itu menjadi juga penting. Yang intinya ada di keluarga masing-masing. Jadi perlu banget. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini, kita bentar-bentar cuci tangan, wudhu gitu ya. Mandi, ganti baju, ya. Jadi pola hidup bersihnya mudah-mudahan semakin menempel di kita. Kira-kira begitu ya. Baik, tidak terasa 30 menit sudah kita ngomong ya. Baik, kita lanjutkan nih. Ada beberapa lagi tentang tadi adaptasi. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mitigasi perubahan iklim. Apa yang dilakukan? Yang pertama adalah pengolahan sampah dan limbah padat. Nah, pas banget nih sama mata kuliah yang kita lakukan. Kegiatannya apa? Pengumpulan, pewadahan, ya, pengolahan, kemudian pemanfaatan, penerapan konsep zero waste. Seperti yang dilakukan Zero Waste FTSP-UI yang sudah terkenal di dunia dan di akhirat. Amin insyaallah ya. Baik, yang kedua adalah pengolahan dan pemanfaatan limbah cair. Baik itu dilakukan untuk keperluan domestik maupun industri rumah tangga. Industri rumah tangga apa ya? Dengan misalnya menggunakan berbagai macam instalasi penangkap gas metan. Ada IPAL, anaerob, dilengkapi dengan penangkap gas metan. Nah, yang ketiga adalah penggunaan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi. Teknologi yang dipilih pasti yang pinginnya rendah emisi. Nah, kebanyakan memang teknologi-teknologi yang menggunakan konsepnya energi terbarukan, energi baru dan terbarukan, ya konsepnya kebanyakan memang emisi gas rumah kacanya menjadi lebih rendah. Misalnya memanfaatkan berbagai macam bahan bakar dari biji-bijian non-pangan, lampu dari biogas, briket dari sampah misalnya. Kemudian ada tungku hemat energi misalnya. Kompor sekam padi, kompor apa lagi misalnya gitu ya. Nah. Dan yang kedua, energi baru terbarukan ya. Energi baru terbarukan. Tadi ada biofuel, biodiesel, aliran air sungai, panas surya, angin, biomasa, biogas, ya, ombak laut, suhu, geotermal, ya, nah, sangat-sangat mungkin, ya. Kemudian yang terakhir adalah berbagai macam gerakan efisiensi energi yang dapat dilakukan. Nah,
memaksimalkan pencahayaan alami. Misalnya rumah di kampung itu ya, pakainya siang itu nggak ada yang pakai lampu. Tapi apa? Semuanya rumahnya sudah dimanfaatkan ada sistem pencahayaan alami. Tidak pakai AC misalnya. Kemudian dicatat penurunan penggunaan listrik yang terdapat di wilayah tersebut. Atau pilihan yang keempat adalah pengolahan budidaya pertanian, pengurangan pupuk, modifikasi sistem pengairan. Misalnya setelah dipupuk ternyata pupuknya ngalir kemana-mana. Padahal apa? Dosisnya ditambahin terus. Sehingga apa? Terjadi pencemaran yang luar biasa. Nah, sekarang beralih. Pinginnya apa? Kegiatan pertaniannya organik. Kemudian kegiatan pasca panen misalnya ya. Pasca panen supaya apa? Tidak menimbulkan peningkatan gas rumah kaca. Tidak membakar jerami di sawah. Pernah lihat ya pasti ya. Yang rumahnya dekat-dekat sawah tuh. Kalau panen, pasti banyak asap di mana-mana. Karena apa? Petaninya bakar jerami. Dan menghindari proses pembusukan jerami akibat penggenangan sawah. Ya. Kemudian peningkatan tutupan vegetasi, penghijauan, praktek wanatani. Nah, ini pernah dengar nggak ya? Wanatani atau agroforestry. Sistem penggunaan lahan usaha tani yang mengkombinasi pepohonan dengan tanaman pertanian untuk meningkatkan keuntungan. Ya. Nah, kayak tadi tumpang sari, tumpang tindih, dan seterusnya lah ya. Nah, yang keenam adalah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan. Nah, ini sudah sangat banyak pengelolaan. Misalnya, ada teman-teman yang kampungnya masuk dalam kategori lahan gambut. Nah, ini perlu dijaga supaya dia tetap apa? Tetap basah, tetap bisa terjaga, tidak terbakar dengan terjadinya kekeringan. Kira-kira begitu ya. Nah, ini perlu dilakukan berbagai macam kegiatan. Nah, kita tadi sudah bahas berbagai macam aktivitas yang hubungannya dengan adaptasi dan mitigasi. Penjelasannya mungkin secara besar banget ya, tapi kita alihkan. Ini program yang bisa dilakukan oleh kampung, oleh masyarakat langsung. Dan prosesnya adalah dimulai dari pengusulan proklim oleh pengusul proklim ke sekretariat, kemudian dinilai secara administratif, berarti ada dokumen, ada borang yang harus diisi, ada form ya. Kemudian pengumuman usulan proklim yang lolos penilaian administrasi. Barulah kirim-kirim surat, diundang, dan seterusnya. Kemudian penyerahan dokumen, verifikasi ke lapangan, jadi harus verifikasi. Kalau sekarang verifikasinya lewat Zoom gini. Nah, kemudian penyerahan laporan, kemudian penilaian, rekomendasi lokasi proklim dari tim pengarah, diserahkan kepada menteri, barulah ditetapin. Jadi panjang urutannya, tidak sembarangan. Karena banyak lokasi yang berminat untuk pengusul proklim. Pengusulnya itu adalah siapa yang boleh mengusulkan? Bisa banyak macam-macam ya. Yang pertama adalah individu yang memiliki identitas yang jelas. Kelompok adat boleh juga. Atau lembaga formal masyarakat yang memiliki landasan hukum dan struktur organisasi yang jelas. Misalnya apa? Karang Taruna, koperasi, lembaga keagamaan, takmir masjid begitu ya. Tapi ada kekuatan hukum dia. Misalnya masjidnya di bawah yayasan boleh ya. Kelompok usaha tani misalnya, kandang kelompok, nah itu boleh. Atau LSM yang mengajukan. Atau boleh juga dunia usaha, atau yang paling sering sekarang yang terjadi adalah pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang ada di sana. Karena apa? Ada kepentingan untuk mendapatkan program yang lain. Nah, tahapan berikutnya adalah penilaian. Nilai tadi kita sudah bahas, nilai ada 2. Nilai yang pertama adalah nilai administrasi dari kelengkapan dokumen-dokumen pendukung, dan nilai yang kedua adalah verifikasi lapangan yang dilakukan oleh tim. Jadi tim yang datang langsung ke lapangan. Kriterianya adalah 60% adalah kegiatan yang hubungannya dengan adaptasi, penyesuaian dampak,
kemudian mitigasi. Baru 40%-nya adalah dukungan keberlanjutan kelompok masyarakat. Ini program benar nggak sih dilakukan? Misalnya menyangkut kelembagaan, pihak yang mengajukan, penanggung jawab kegiatan, eksistensi kelembagaan, keanggotaannya bagaimana ya? Supaya tidak kelompok abal-abal yang mengajukan. Jadi kegiatannya dinilai 60%, baru kelompoknya dinilai 40%. Nah, pastinya untuk aspek kelompok masyarakat dan dukungan keberlanjutannya ini adalah diperlukan pengakuan kelompok masyarakatnya, dukungan kebijakan, dinamika kemasyarakatan, kapasitas masyarakat, keterlibatan pemerintah, keterlibatan swasta, LSM, perguruan tinggi, pengembangan kegiatan, kemudian manfaat yang didapat dari masyarakat. Nah, ini beberapa peta sebaran proklim yang ada saat ini. Nah, dan beberapa contoh terkait dengan kegiatan-kegiatan. Misalnya desain rumah panggung untuk adaptasi tadi kenaikan muka air laut. Ada apotek tanaman hidup, ya, tanaman obat keluarga juga ada. Penanaman mangrove, peternakan kepiting, ini juga bisa dilakukan. Biogas, ya. Pengolahan sampah nih, ya, pengomposan dapat dilakukan. Kemudian konstruksi antisipasi abrasi laut yang tadi buatannya bukan alamiah. Yang alamiah mungkin di sini penanaman mangrove, ketapang tadi ya, dan seterusnya. Kemudian penampungan air hujan, pengolahan air, subak, ya, pertanian organik, ya, yang paling gampang adalah biopori dan berbagai macam kegiatan pertanian yang dapat dilakukan. Nah, proklim, teman-teman semuanya harus optimis nih. Proklim ini sangat berhubungan dengan program-program yang lain. Bisa mewujudkan desa mandiri energi, desa ramah lingkungan, desa mandiri pangan, desa pengolah sampah mandiri, dan seterusnya. Karena apa? Program proklim kalau kita lihat tadi sangat banyak ya. Ada hubungannya sama pertanian, ketahanan pangan, ada hubungannya sama banjir, longsor, ada hubungannya dengan sampah, ada hubungannya dengan cadangan air. Ternyata banyak banget. Jadi ini menjadi poin penting yang kita harus dukung. Ternyata banyak banget program yang dimiliki oleh pemerintah kita. Kitanya saja yang mungkin tidak tahu, sehingga menganggap, ya itu-itu saja ya. Nah, perlu keterbukaan pikiran kita bahwa program-program seperti ini perlu kita dukung bersama supaya bisa jalan. Nah, harapannya apa? Teman-teman semuanya, melalui video ini silakan komentar di kolom komentar. Pertama, boleh bertanya ya. Boleh bertanya. Yang kedua adalah saya ingin pendapatnya tentang program proklim. Jadi yang utama sebenarnya adalah pendapat. Pendapat teman-teman setelah mendengarkan penjelasan saya terkait dengan program proklim ini. Kira-kira punya masa depan nggak ya? Ini sudah diterapkan sejak tahun 2012 loh. Saat ini bagaimana ya? Lokasinya di mana saja ya? Biasanya pertanyaannya gitu ya. Tapi harapannya pada materi ini saya ingin mendengar optimisme teman-teman atau pendapat teman-teman terhadap program ini, hubungannya dengan keberlanjutan, hubungannya dengan kualitas lingkungan kita. Berdampak nggak ya? Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kira-kira videonya 45 menit. Mudah-mudahan tidak bosan mendengarkan sambil mencatat, mendengarkan, dan bisa diulang-ulang kembali. Dan ini menjadi suatu wawasan yang menarik terkait dengan salah satu bentuk sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Ternyata ada suatu kampung, nama programnya adalah Kampung Pro Iklim. Nah, mudah-mudahan memberikan pencerahan buat kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam belajar dengan kondisi seperti ini. Dan mudah-mudahan teman-teman diberikan kesabaran yang lebih dan dihilangkan semua keluhan-keluhan yang ada. Ya, kalau kita cari tidak nyaman, pasti tidak nyaman terus. Harapannya semuanya bisa bahagia,
saya menyampaikan dengan nyaman, teman-teman bisa menerimanya juga dengan nyaman. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan dan kita bertemu di satu pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.